Oke guys, selamat malam. Sebentar, cek dulu, cek. Sorry agak lama ya nguploadnya, soalnya satu tadi voice chat dulu. Jadi kalau kalian tuh mau ikutan ya, di Telegram tuh ada yang voice chat ya, modelnya kayak kayak Clubhouse ya. Jadi modelnya nih kayak begini-begini nih. Kita bisa voice chat nih yang kayak gini. Nah tadi tuh gue nongkrong di sini nih, biasanya gue nongkrong di forum saham ya, kalian tinggal lihat, atau di beta ya nih ya. Tadi ngechat sama kangen juga sama Om Mona ya, stock technician ya. Dulu gue belajar YouTube sama beliau gitu ya. Nah tadi kita ngobrol-ngobrol seru banget gitu ya, mengenai trading plan, antisipasi buat hari ini dan segala macam gitu ya, dan juga membahas mengenai market gitu ya. Oke, nah teman-teman, kita akan mulai ya di sini ya. Nah, oke. Nah, jadi guys, up jebol. Nakutin nggak? Ya nakutin lah ya. Cuman tips buat nggak panik serta wait and analyze. Gua akan kasih tahu bagaimana caranya. Satu, mengenai bagaimana nggak panik gitu ya. Dua, ya. Yang kedua adalah bagaimana cara milih sahamnya kalau lagi kayak jebol-jebol gini. Ya. Oke. Lanjut. Gua akan kasih tahu di akhir tipsnya gitu ya. Tetapi kalian monggo, ada beberapa analisa ya yang gue akan kasih gitu ya. Nah, yang satu adalah pertama, BBRI-nya udah gue cabut ya. Ya, udah nggak sesuai gitu ya. Walaupun ditahan 4.400 ohm gitu ya, tapi kalau menurut gua kemungkinan masih akan turun lagi gitu ya. Kalau dia naik ya alhamdulillah gitu ya. Kan pas banget 4.400 gitu ya. Jadi kalau gua ngelihatnya ya kita lihat aja besok gitu ya. Tapi gua melihatnya gua udah udah gua take out dari listnya dulu ya. Kalau besok hijau maybe gitu ya. Hijau kayak begini ya maybe nanti mungkin kita akan ambil di area-area sini lagi ya, biar dapat cuan. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu kita akan ngomongin mengenai TPIA. Ya, TPIA masih lancar, mudah-mudahan bisa tembus dan bisa ke 12.350 ya. Kalau dia jebol hati-hati, apalagi jebol 10.450-nya harus hati-hati. Lalu ada Good juga sama ya guys ya, masih lancar jaya, cuman kalau dia jebol alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau dia jebol di bawah 16.20 harus hati-hati. Nah, bawaannya cuman omongan gua tuh cuman didengerin kalau ke atas. Kalau ke bawahnya nggak didengerin, SL-nya kagak dipasang. Banyak banget noh yang nanya-nanyanya model-model kayak gitu. Merhatiin YouTube-nya cuman seencret, ya kan? Terus yang ada begitu kondisinya tidak sesuai, SL-nya kagak dipasang. Nah, jadi please guys, please dipasang dan didengerin YouTube gua berulang kali, terutama masalah SL. Jangan fokusnya terhadap masalah rewardnya aja atau cuannya aja. Karena belum tentu, apalagi di masa-masa sekarang ya, reward itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Ya, oke, lanjut ya guys ya. Nah, setelah itu kita akan ngomong setelah Good ada SIM juga sama ya, SIM juga sama gitu ya.
Ini apa namanya, kalau dia turun lagi apalagi di bawah 475 akan gue take out gitu ya. Jadi hati-hati ya guys ya. Lalu saham-sahamnya ya. Pertama adalah Petro. Buat dicopet oke. Ya, buat dicopet ya. Tapi kalau besok ditutup di atas 1950 atau di atas 2000 mungkin bisa ke 2145. Oke. Lalu setelah itu ada, gua hapus dulu sebentar. Ada film MD Picture gitu ya. Ini mudah-mudahan jalannya kalau ditutup di atas 408 bisa ke area 520, SL-nya di bawah 360 ya guys ya. Lalu setelah itu ada WH ya, WH ya guys ya, buat copetan aja nih atau di fast trade kan aja. Fast trade itu ambil, beli cuan tinggal gitu ya, dalam waktu cuman beberapa menit, jam ataupun less dari 24 jam ya. Harus hati-hati ya guys ya, copetnya ya, SL di bawah 72. Oke. Lanjut, setelah itu ada PAPA atau PKPK ya. PKPK Perdana Karya Perdana, buat copet aja guys. SL mungkin kalian taruh di bawah 73, beli di 75 ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 80 ya, or more. Lalu ada MPAU, Mepau gitu ya. SL di bawah 80 ya guys ya, dan ini buat copetan juga ya guys. Ya, karena kebanyakan agak jarang ya pastinya buat swing ya guys ya. Ya. Jadi ini bisa lah nyampe daerah sini 97 ya guys. Lalu setelah itu ada Centra Mika Kudapa. Nah, SL di bawah 264 ya guys. Mudah-mudahan nyampe ke area 300 atau 320. Hati-hati kalau besok turun guys. Terutama hari-hari yang mulai sepi ya. Orang-orang, satu Good Friday. Good Friday buat bule-bule tuh udah apa namanya, dari Rebo kali ya. Karena ada ibadah dan segala macem gitu ya. Jadi buat agama ini juga ya. Jadi kan ada apa namanya, ibadahnya ya, ada sembayangnya gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Likuiditasnya juga mungkin kita harus lihat-lihat gitu ya. Jadi harus hati-hati apalagi kalau saham-saham kayak beginian. Ya, guys. Lanjut. Nah, di sini mungkin oke kalau di atas 290 bisa ke 320, SL-nya di bawah 264 ya. Lalu setelah itu ada Kepas guys ya, beli di 79, SL di 74 ya, target area 86 ya. Kalau bisa dicopet lebih bagus lagi, jangan jauh-jauh. Lalu ada MKAS mulai lucu ya guys ya, mulai naik kayak JTPE ya. Coba aja kita ambil di area-area 4550, SL di bawah 4460 gitu ya. Belinya di 4730 atau di area 4690 ya guys, sorry. Targetnya 5250 ya. Lalu setelah itu ada Care, tadi ada yang nanya ya. Care, are you care enough? Baby. Ya, SL-nya di bawah 320 ya guys ya, atau di bawah 330 ya. Kalau dia tembus 340, mungkin targetnya bisa ke 356. Ya, dihitung risk rewardnya ya guys. Lalu ada INDF. Seperti biasa ya guys, kalau saham-saham consumer seperti ini ya guys ya. Ini adalah salah satu caranya, tips untuk nggak panik gitu ya. Pertama, cara cari saham pilihan ya adalah satu, di saat lagi merah kayak begini, ada yang kena merah. Satu nih ya, setupnya adalah kena merah di saat lagi dia uptrend, kena merah di akhir sesi dinaikin. Nah, biasanya banyak tuh yang merasa bahwa naik ya. Jadi uptrend ya, merah di akhir sesi dinaikin, masih sesuai dengan jalur uptrendnya. Nah, yang seperti ini nih lumayan ya. Itu tips pertama untuk tidak panik dan milih sahamnya ya. Yang kedua, supaya nggak panik ya, biar gue di tengah nih ya, biar ngomongin supaya nggak panik adalah
tentukan exit setup. Ya, exit setup itu apa? Jadi SOP di saat kamu keluar. Kalau gua keluar, gua akan CL, gua akan take profit kalau dijawab. Ya, misal MACD-nya gunungnya menjadi kecil, bukan besar lagi, nggak bisa ke dokter, misalnya, gitu ya. Gunungnya dari gunung, atau gunungnya menjadi lembah, gitu ya, atau gunungnya apa namanya, dilintasi dan turun, gitu ya. Contoh, atau misalnya stokastiknya sudah over, nah, atau sudah menurun, nah, itu yang kayak gitu-gitu ya. Jadi dibikin exitnya itu seperti apa, ya. Di saat exitnya kamu disiplin, makanya jadilah apa namanya, exitnya kamu. Nah ya, tipsnya itu yang kedua. Yang ketiga, wait and analyze. Wait itu berarti apa? Ya kayak gini nih, kayak di YouTube gua gitu kan. Yang dimana kita lihat chartnya satu-satu. Boleh kalau kalian yang baru, lihatnya LQ45 aja. Atau Kompas 100. Daripada 500 ya, Kompas 100 aja. Bagus-bagus gitu kan. Nah, di saat-saat seperti itu, di kalian tahu LQ45. Jadi kalian tahu nih, oh dia mantulnya biasanya di sini. Semuanya itu kalau pelajaran sejarah, titik pantulnya nggak beda jauh kok. Tuh, nih ya, INDF misalnya. Tuh, ya 6.000, ya kan? Yang kedua, dia bisa mantul di area 6.400 nih, di area sini. Lihat kan? Nih, di kiri sini. Tuh, ya kan? Jadi, kalian bisa belajar dari history. Apa yang terjadi karena di chart itu, ya, kalau gue inget guru gue Pak siapa tuh namanya lupa, Pak sejarah itu selalu bilang dunia itu selalu berputar, either itu dari penguasa, ya kan, dari rakyat dan segala macam, dan itu selalu berulang. Mungkin zamannya canggih, zamannya bisa canggih dengan handphone, dengan apa, dulu pakai batu apa, tapi kejadiannya mirip-mirip, ya, kudeta, kolusi, ya, perang, teroris, kayak gitu-gitu. Sama, modelnya sama, namanya aja beda, ya kan? Gitu. Ya, krisis juga kejadian jeblok gitu kan, tapi jadinya sama. Kita bisa mengaca. Nah, ini juga kayak gitu. Dengan wait and analyze kita bisa mengaca, guys. Oke? Lanjut, setelah itu ada kayak mana? INDF, ICBP. Ya. Seru nih. Mudah-mudahan di atas 9275, target 9600 atau 10325. Ingat, consumer di saat-saat krisis orang akan nyari consumers, ya, dan mudah-mudahan jalan. Jadi kalian harus hati-hati. Ya, mengacu kepada tahun lalu konsumernya nggak begitu bagus. Kita lihat nih, apakah dia bisa bagus atau enggak saat ini. Oke. Lalu setelah ICBP ada ISAT. Gue milih yang sideways tapi coba dia berusaha nggak turun ya guys ya. Nih yang kayak gini. Kalau kalian lihat tuh, yang gue pilih kayak gitu. Dia masih uptrend ya di saat krisis. Ini sekelihatan. Mudah-mudahan bisa nyampe 8.000 ya. Kalau dia bisa tembus 6725-nya atau 7.000. Lalu setelah itu ada Bina. Pulang-pulang ke Binaria. Ya, masih jalan ya guys. Mudah-mudahan nyampe 1600, 1700. SL-nya di bawah 1500. Beli di area 1550, 1580. Lalu setelah itu ada Diandra. Ya, juga ini kayaknya mau mantul nih. Mudah-mudahan mau mantul ya. Kalau dia turun lagi harus hati-hati ya guys ya. Karena ini berbentuk yang agak-agak nggak enak gitu ya. Apalagi kalau dia turun di bawah 87. Kalau dia besok naik ya guys, kemungkinan besar bisa nyampe 113 atau 110-nya. Ya. SL kalian taruh di bawah 86 atau di bawah 92. Oke. Lanjut setelah itu ada MLPL. MLPL guys, ya, ini juga sama nih. Mudah-mudahan naik ya guys ya. Ya, mudah-mudahan naik sampai 113 sampai 120 ya.
SL ditaruh di bawah 98 atau di bawah 100 ya. Lanjut, setelah itu ada kayu. Kayu ya, ini juga masih seru ya guys ya. Buat copetan oke banget gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih seksi adalah kalau dia keluar dari 98 atau 100. Kalau dari 98 atau 100 bisa ke 112 oke aja. Ya, SL kalian taruh di bawah 90. Lalu guys, ada kayu udah ipis. Ya, Ivis Teko gitu ya. Ini seru ya. Potensi jadi JTPE gitu ya. Mudah-mudahan ke 1205. Oh ya, buat JTPE-nya guys, hati-hati ya. Tanda-tanda nih. Apalagi kalau besok turun ya, hati-hati. Oke? Ya. Nggak wajar nih dia biasanya kayak gini. Ya, jadi harus hati-hati. Kalau dia mantul, tungguin aja dulu. Oke? Ya, apakah dia membuat higher low nggak? Kalau nggak ya, harus hati-hati. Oke? Lanjut, setelah itu ada ESA dan ASA. ESA genangku, mudah-mudahan mantul ya guys. Targetnya 396.400. SL-nya kalian taruh di 336. Ya, lalu setelah itu ada ASA. ASA, ya. Kalau mantul lucu ya, apalagi di atas 1815, mudah-mudahan nyampe ke 2000 ya. Lalu setelah itu ada permintaan, ada Budi. Ya. Bentuk sahamnya kalau di sini nih bentuknya price-nya tuh kayak gini nih guys. Jadi sideways dan banyak shadow. So be careful ya guys ya, yang kayak gini-gini kemungkinan nyangkutnya sangat tinggi ya. So be careful. SL di bawah 104, target areanya 111 ya. Lalu setelah itu ada DOIT. DOIT guys, kalau dia nggak mantul dan ditutup di bawah 364, lupakan dahulu ya. Tapi kalau dia mantul ya oke lah. Target pertama 420, lalu target kedua 436. Oke. Lalu setelah itu ada baca Bank Capital Indonesia ya. Kalau kayak gini-gini guys, ini kayaknya nggak kuat ya. Kecuali dia mantul 510, mungkin target pertama 585, target kedua 640 ya. Lalu setelah itu ada DGNS, Diagnos Laboratorium COVID gitu katanya ya. Kalau gua tunggu dia mantul dulu ya. Kalau dia mantul di 675, tapi kalau besok nggak mantul, turun di bawah ditutup 630, lupain aja guys. Mungkin baru mantul di 560, tapi kalau gua belum uptrend kayak gini ya. Oke, lanjut setelah itu ada RALS. Masih oke ya guys ya. Ini sideways masih uptrend. Tapi kalau ditutup di bawah 750 harus hati-hati ya guys ya. Ini semoga dia besok bisa mantul ya guys ya. 785, mungkin target bisa 840, target lagi 905 ya. Lalu setelah itu ada UNTR. Tadi ada yang nanya ya di voice chat juga ya. Kalau gua 24.000 ya, mungkin baru seru ya. Saat ini belum. Kalau kalian mau bottom fishing ya terserah lah, tapi targetnya mungkin 22675 aja dulu ya. Lalu setelah itu ada Semera. Semera ya. Ini lagi coba menahan nih ya. Mudah-mudahan dia bisa naik besok 970 dan menuju 1100-nya. Kalau besok ditutup di bawah 885 guys, harus hati-hati. Oke. Lalu hati-hati itu berarti apa? Di cut loss bagian, ditutup dan segala macam. Oke. Lalu setelah itu ada BBKP. BBKP juga sama ya guys, masih downtrend. Apalagi kalau tuh ditutup di bawah 428, hati-hati. Mungkin baru akan mantul di 342 atau 278. Ya, harus hati-hati.
Lalu ada Same. Same mungkin jalan lagi nih guys ya. SL-nya kalian taruh di bawah 400 ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe ke 502 ya, atau and beyond ya. Lalu setelah itu ada Adro. Adro Energy guys, masih sideways guys, turun terus, jadi belum ada. PTBA ya, PTBA juga sama ya guys ya. Harus hati-hati apalagi kalau tutup di bawah 2560 atau 2500, mungkin baru bisa mantul di 2460 ya. Lalu setelah itu ada INKP. Sama ya guys, masih turun aja. Mungkin baru mantul di 94 atau 98. Ya, lalu setelah itu ada Tekim. Tekim juga sama ya guys, masih mantul masih turun ya, targetnya di bawah 9275 baru mantul. Lalu setelah itu ada Pegas. Juga sama ya guys ya, Pegas. Ya, apalagi ini kalau jebol ya di bawah 1290 mungkin baru mantul di 1180 atau di area 1125 ya. Lalu setelah itu ada BBCA. BBCA juga sama ya, kan udah gue bilang. Begitu tembus dari 33.000 kan, jebol. Nah, serah aja. Apakah besok bisa mantul Om? Kalau besok bisa mantul sih monggo ya. Mungkin target 35 atau 33 ya. Tapi kalau besok jebol lagi ya di bawah 30.000 ya. Di bawah 30.000 mungkin baru bisa mantul di 28.650 ya. Dan buat investor mungkin nunggu-nunggu nih kalau di bawah 30.000 ya. Oke. So itu aja guys buat kalian. Jangan lupa gua akan ada kelas di tanggal 11 ya. Semoga kalian bisa join ya di 11, dan gua akan mengajarkan mengenai fast trading dan bagaimana caranya kita lihat saham-saham yang lagi turun buat kita ambil cuan. Ya, oke. Itu aja dari gua. Semoga berguna. Bye bye guys. See you again.